Terima kasih Pak John untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam para pastor dan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Salve. Gas. Yang terhormat Ketua Yayasan yang disapa Pastor Agus, dan juga yang terhormat para Direktur Polisi, KKA, para pastor yang terhormat, dan pengurus komdik juga yang hadir ada, teman-teman pengurus yayasan juga yang berkasih, Pak John sebagai sekretaris yayasan yang selama ini bersama-sama. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya kita semua boleh ada di tempat ini dalam suasana sukacita. Dan secara pribadi saya juga naikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaannya saya bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab saya di lembaga yang tercinta ini. Juga sebagai pribadi dan keluarga, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Keuskupan Amboina, dalam hal ini Yayasan Pendidikan Katolik, Ketua Yayasan yang sudah mempercayakan saya untuk mengabdi di lembaga ini kurang lebih 39 tahun, tepat di bulan Februari di saat ini. Saya mulai masuk di lembaga ini tahun 1986 bulan Februari, dan pas di bulan Februari ini juga saya melepaskan tanggung jawab saya di lembaga ini, jadi 39 tahun. Dan saya izin untuk menyampaikan kenapa saya bekerja di lembaga ini. Pada tahun 1984 saya, sebelum di Yayasan Pendidikan Katolik, saya mengabdi di sebuah yayasan susteran di Sorong, jadi suster CB, dan saya bekerja di SMA Raja Wali Sorong, SMA Agustinus, dan saya mengabdi di situ 2 tahun, dan setelah itu saya kembali ke Ambon untuk kuliah. Dan sebelum saya kembali, kepala sekolah SMA Agustinus itu seorang suster Adelbert, saya masih ingat namanya. Suster memberikan rekomendasi kepada saya untuk bawa ke Bapak Uskup Ted Hall, waktu itu wakil uskup. Dan saya tiba di Ambon, saya menemui Bapak Uskup, dan Bapak Uskup bilang Nona Min, waktu itu saya masih nona. Dan Bapak Uskup bilang, Nona Min mau kerja di Saverius, benar? Iya Bapak Uskup. Untuk bilang kalau gitu Bapak Uskup bisa memberikan pemahaman iman Katolik kepada Nona Min, baru Nona Min masuk kerja di Saverius. Dan Bapak Uskup membimbing saya 1 minggu tentang pemahaman iman Katolik, dan setelah itu Bapak Uskup mengantar saya ke SMA Saverius untuk bekerja di sana. Jadi bulan Februari 1986 sampai 1996 saya di SMA Saverius, dan setelah itu saya dimutasikan ke yayasan. Dan di yayasan saya bekerja sampai sekarang ini, dan diberikan tanggung jawab untuk pertama untuk menangani personalia sampai tahun 2008 Ketua Yayasan Pastor Yonas, dan setelah itu Ketua Yayasan Pastor Agus sampai dengan saat ini. Terima kasih Pastor atas bimbingan dan pendampingan selama ini untuk saya.
sehingga saya bisa bekerja bersama Pak John juga dan teman-teman bisa saling membantu. Jika teman-teman tidak bersama saya tidak mempunyai arti apa-apa karena kita saling kerjasama di lembaga ini. Ya, sedikit saya menyampaikan untuk bagaimana saya bisa bekerja di yayasan ini. Yang paling utama adalah kita harus bekerja disiplin. Mungkin saya terbiasa bekerja dengan suster-suster, karena suster-suster itu disiplin, sehingga terbawa sampai saya sudah tua ini saya tetap disiplin. Dan di lembaga Katolik ini juga terkenal dengan disiplinnya, sehingga banyak orang yang mau memberikan anaknya sekolah di lembaga ini juga karena kedisiplinan itu. Dan untuk teman-teman, Ibu Tin, Pak Jonci, dan teman-teman lain, yang paling utama untuk kita bekerja yaitu kita harus komitmen. Sebuah pekerjaan yang diberikan untuk kita hari ini harus diselesaikan hari ini, jangan ditunda. Dan ketika kita melakukan tugas yang paling kecil yang diembankan untuk kita, baiklah kita melakukannya dengan cinta yang besar dan bisa mempunyai dampak bagi banyak orang. Demikian kesan dan pesan saya. Dan sebelum saya mengakhiri, saya punya kata-kata singkat di saat ini. Sebagai pribadi, saya juga tidak lepas dari orang yang lemah dan mempunyai keterbatasan. Dan tentu selama saya ada di lembaga ini, saya secara perkataan atau sikap tutur kata mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, para pastor, teman-teman semua. Sebelum saya mengakhiri tugas di lembaga ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Tuhan Yesus senantiasa akan menguatkan kita semua untuk selalu melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan baik untuk lembaga ini lebih maju ke depan. Akhir kata, saya mempunyai sebuah pepatah yang sederhana begini. Jalan-jalan ke tapal kuda, jangan lupa singgah di kuda mati. Jika ada kata-kata atau sikap saya yang salah, jangan simpan di hati. Demikian. Pastor Agus